Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahul Al-Farisi dengan NIM 2401709. Kali ini saya akan membawa sebuah tutorial dengan judul konsep keamanan pada sistem operasi, manajemen user, firewall dan update sistem. Mengapa keamanan sistem operasi itu penting? Yang pertama, pondasi utama untuk sistem. Sistem operasi ini adalah pondasi utama yang mengatur interaksi antara perangkat keras, hardware, dan perangkat lunak, software, aplikasi. Jika pondasi ini rentan, seluruh sistem dan data ini dalamnya berisiko tinggi terhadap kompromi. Yang kedua adalah pintu masuk serangan cyber. Kerentangan pada OS dapat menjadi pintu masuk entry point utama bagi berbagai jenis serangan cyber seperti ransomware, spyware, atau eksploitasi zero day yang bertujuan merusak data, mencuri informasi sensitif, dan mengganggu layanan bisnis kritis. Yang ketiga adalah melindungi data dan layanan. Tanpa proteksi yang memadai, akses ilegal dan serangan malware dapat menyebabkan kehilangan data permanen atau downtime sistem yang mahal. Keamanan OS memastikan ketersediaan, availability, kerahasiaan, confidentiality, dan integritas informasi. Manajemen user, kunci kontrol akses sistem. Manajemen pengguna yang efektif adalah langkah awal untuk mengontrol siapa dan bagaimana individu berinteraksi dengan sumber daya sistem. Prinsipnya dasarnya adalah prinsip hak akses paling kecil, akun unik, dan kebutuhan akses. Setiap pengguna, baik manusia maupun sistem, harus memiliki akun unik. Hak akses yang diberikan harus disesuaikan secara ketat dengan kebutuhan pekerjaan mereka. Ini meminimalkan risiko kerusakan yang tidak sengaja atau yang disengaja oleh pengguna. Yang kedua, autentikasi kuat atau password dan 2FA. Penerapan kebijakan kata sandi yang kompleks, panjang, kombinasi huruf, angka, simbol adalah wajib. Selain itu, autentasi dua faktor atau multifaktor harus diaktifkan untuk lapisan keamanan tambahan, mempersulit penyerangan mendapatkan akses meskipun kata sandi sudah bocor. Yang ketiga adalah administrasi hak akses. Administrator bertugas untuk mendefinisikan dan menegakkan kebijakan akses dalam sistem seperti Linux dan Windows. Ini melibatkan pengaturan grup pengguna, misalnya grup administrator, pengembang, pengguna standar, dan menerapkan kebijakan akses berbasis peran. Firewall, garda terdepan perlindungan jaringan. Firewall bertindak sebagai gerbang kontrol antara jaringan internal yang aman jaringan eksternal yang berpotensi bahaya. Ia menganalisa paket data dan memutuskan apakah akan mengizinkan atau memblokirnya berdasarkan seperangkat aturan yang telah ditentukan. Kontrol lalu lintas data. Firewall memantau dan memfilter semua lalu lintas data termasuk inbook dan keluar outbook. Ini mencegah paket data berbahaya atau yang tidak sah mencapai atau meninggalkan sistem anda. Yang kedua, melindungi dari ancaman eksternal. Firewall sangat efektif dalam menghalau serangan umum seperti upaya port scanning, percobaan peretasan oleh hacker, dan beberapa jenis serangan DDoS. Yang ketiga, segmentasi jaringan. Dengan memecah jaringan menjadi zona-zona terisolasi, misalnya zona demilitarisasi (DMZ), jaringan internal. Firewall membatasi penyebaran ancaman. Jika satu zona dikompromikan ancaman tersebut, kesulitan menyebar ke area sensitif lainnya. Pada sistem operasi modern, firewall merupakan komponen bawah, misalnya Windows Defender, Firewall atau AWS UVV di lingkungan Linux yang memungkinkan administrator untuk menerapkan kebijakan keamanan berbasis host. Update sistem menutup celah keamanan. Pemeliharaan perangkat lunak adalah bagian integral dari postur keamanan. Update sistem atau patching adalah proses paling vital namun sering diabaikan dalam keadaan operasional. Patching wajib. Sistem operasi dan OS dan semua aplikasi yang terinstal harus selalu diperbaharui ke versi terbaru. Patch ini secara khusus dirilis untuk memperbaiki bug, meningkatkan stabilitas, dan yang paling penting menutup kerentanan keamanan yang ditemukan.
Yang kedua adalah mencegah eksploitasi. Hacker secara aktif memantau release patch keamanan untuk memahami kerentangan apa yang telah ditutup. Mereka kemudian mencuba mengeksploitasi sistem yang belum diperbaharui. Sebelum administrator sempat melakukannya, update rutin adalah perlombaan melawan waktu. Yang ketiga adalah otomatisasi proses. Mengandalkan pembaruan manual tidak berkelanjutan, sistem harus dikonfigurasi untuk proses update otomatis di Windows. Ini dilakukan melalui Windows Update. Sementara di Linux, alat seperti aplikasi Get Upgrade atau Yum harus dijalankan secara terjadual. Kesimpulannya adalah keamanan sistem operasi adalah proses berkelanjutan. Keamanan sistem operasi bukanlah konfigurasi sekali jadi, melainkan sebuah siklus abadi yang membutuhkan perhatian dan adaptasi berkelanjutan terhadap ancaman baru. Pilar keamanan: manajemen user yang ketat, firewall yang terkonfigurasi dengan cerdas, dan pembaruan sistem yang konsisten adalah fondasi tak tergoyahkan untuk menjaga sistem keamanan tetap aman dan andal. Yang kedua, mencegah kerugian. Implementasi tiga pilar ini secara kolektif akan meminimalkan permukaan serangan, mencegah sebagian besar serangan cyber dan memastikan integritas serta kerahasiaan data perusahaan atau pribadi. Yang ketiga adalah komitmen jangka panjang. Tantangan keamanan terus berkembang, organisasi dan individu harus memiliki komitmen jangka panjang untuk menjaga keamanan sebagai prioritas operasi tertinggi. Hanya ini dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.